Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Messi Delvianis, NIM 173700074, jurusan Teknik Industri, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen distribusi dan transportasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi dan transportasi. Yang pertama yaitu distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan produk dari pihak supplier kepada pihak konsumen dalam suatu supply chain. Yang kedua, transportasi. Transportasi merupakan pergerakan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi yang lain yang mempresentasikan awal dari suatu rangkaian supply chain sampai kepada konsumen. Transportasi sangat penting karena suatu produk jarang diproduksi dan digunakan dalam lokasi yang sama. Kesimpulannya yaitu manajemen transportasi dan distribusi merupakan pengelolaan terhadap kegiatan untuk mempergerakan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, di mana pergerakan tersebut biasanya membentuk atau menghasilkan suatu jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dasar. Di sini fungsi dasar terdiri dari 7. Yang pertama, melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Yang kedua, menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Yang keempat, melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Yang kelima, penyimpanan persediaan. Yang keenam, memberikan pelayanan nilai tambah. Yang ketujuh, menangani pengembalian atau return. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi distribusi. Strategi distribusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengiriman langsung. Pengiriman langsung dari pabrik ke pelanggan tanpa melalui gudang. Strategi ini cocok untuk barang yang berumur pendek. Kelebihannya, yang pertama, biaya lebih murah karena tidak memerlukan gudang. Yang kedua, pendekatan waktu kirim dari pabrik ke pelanggan dan pengurangan inventory supply chain. Yang kedua, pengiriman warehouse. Melalui warehouse, barang tidak langsung dikirim ke pelanggan namun melewati satu atau lebih gudang. Cocok untuk produk yang memiliki umur panjang dan juga produk dengan ketidakpastian. Kekurangannya, barang akan lebih lama sampai, tingkat kerusakan juga sangat tinggi. Yang ketiga, cross-docking. Cross-docking adalah produk akan mengalir melalui fasilitas cross-dock yang berada antara pabrik dengan pelanggan. Keunggulannya, pengiriman yang cepat dan tepat bisa mencapai ekonomis yang baik dan inventory di supply chain tidak setinggi warehouse. Kelemahannya, kebutuhan investasi sistem yang tinggi untuk fasibilitas informasi dan koordinasi antara pabrik dan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis model distribusi. Yang pertama, insentif distribusi. Yang dimaksud intensif distribusi yaitu distribusi yang jaringan cukup masif dan sangat banyak melibatkan pelaku. Contohnya kios, supermarket, minimarket. Yang kedua, selektif distribusi. Selektif distribusi adalah distribusi yang ditangani sedikit pelaku. Contohnya furnitur, perabotan rumah tangga. Yang ketiga, eksklusif distribusi. Eksklusif distribusi adalah distribusi yang hanya sedikit pelakunya. Contohnya mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Next, model transportasi keunggulan dan kelemahan. Yang menjadi dasar pertimbangan yang pertama yaitu dari sudut pandang pengirim. Karena biaya-biaya yang terlibat, biaya operasional yang tetap, biaya operasional variabel, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, sisi shipper.
yaitu ongkos yang timbul pada supply chain, biaya transportasi, biaya persediaan, biaya loading unloading, biaya fasilitas, dan ketidakpastian waktu pengiriman. Berikut ini adalah tabel model transportasi keunggulan dan kelemahannya. Next, selanjutnya mengelola proses transportasi, melacak posisi barang dalam perjalanan serta mengevaluasi apakah kiriman bisa sampai tepat waktu sesuai jadwal atau tidak. Membutuhkan teknologi yang bisa secara real time melaporkan posisi barang setiap saat, seperti radio, barcoding, satelit, dan lain-lain. Cara mengelola manfaat yang terdapat pada proses transportasi. Yang pertama, perusahaan bisa melakukan pemetaan posisi geografis armada. Yang kedua, terjadinya pengurangan waktu pengiriman. Yang ketiga, bisa melakukan perubahan tujuan atau tempat. Yang keempat, perusahaan pengiriman maupun pemesanan bisa lebih mendapatkan kepastian terhadap kedatangan. Nah, sekian presentasi saya tentang manajemen transportasi dan distribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.